Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan telah menyediakan yang baik buat kita. Sebelum kita menjalani hidup di hari ini, saya rindu setiap kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Saya ajak sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang Tuhan beri, buat hari yang Tuhan beri, dan kami rindu mengawalinya dengan membaca firman, merenungkan firman, berdoa, dan kami percaya di hari ini Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menunjukkan kebaikannya hari ini di hidup kami. Pakai hambamu, urapi juga kami yang mendengar, agar lewat firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dibaharui. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita buka ayat firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari ayat ini sama-sama kita renungkan, Tuhan adalah gembala yang baik, yang pasti menuntun kita keluar dari lembah kelam, keluar dari keadaan yang menekan hidup kita, keluar dari stres. Kalau kita merasa tertekan artinya kita stres, keluar dari lembah kelam. Saya menyebut dalam perkataan saya, kita bisa mendapat kesempatan untuk melewati lembah kelam. Mengapa saya menulis kata kesempatan di catatan saya? Karena biarlah pemikiran kita tidak berpikir bahwa lembah kelam adalah sesuatu yang menakutkan, tapi lembah kelam adalah sebuah kesempatan, karena di sana kita seringkali mendapat banyak pelajaran, seringkali mendapat banyak pengalaman iman justru di tengah lembah kelam, di tengah situasi keadaan masalah yang membuat kita tertekan. Di situ kita banyak belajar, di situ kita banyak mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Ayatnya bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Artinya lembah kelam, situasi yang membuat kita mungkin hari ini tertekan, membuat kita stres, itu bukan akhir perjalanan iman kita, bukan akhir perjalanan hidup kita, tapi itu sebuah situasi yang harus kita lewati. Makanya ayatnya bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Kita harus menjalani lembah kelam itu, kita harus lewati. Lembah kelam adalah tempat transit yang setelah itu kita mengimani kita akan diajak Tuhan naik ke atas puncak gunung dan melihat keindahan yang Tuhan punya dalam hidup kita. Jadi saya percaya, apa yang membuat kita bisa tenang di tengah keadaan yang menghimpit, di tengah stres yang menghimpit? Ketika kita menyadari bahwa lembah kelam, masalah, tantangan yang kita hadapi yang membuat kita stres hari ini, seringkali itu sebuah kesempatan. Itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi tidak beruntung sial, tapi itu sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita melaluinya. Karena di situ banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Lalu lembah kelam atau situasi masalah yang kita hadapi itu bukan untuk selamanya, itu untuk kita lewati, untuk kita jalani, bukan untuk kita hindari, justru kita lewati. Karena setelah itu ada kebaikan Tuhan. Dan yang harus kita buat adalah kita memberi ruang. Daud mengajar, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Supaya kita tidak takut, kita beri ruang. Alkitab bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Gada di zaman itu digambarkan sebagai senjata yang melindungi. Jadi di tengah masalah, tantangan yang kita hadapi, Tuhan izinkan kita lewati, artinya Tuhan menyediakan senjata dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Untuk ketika kita bersama Tuhan, makanya kita perlu melibatkan Tuhan, kita perlu datang pada Tuhan. Di tengah lembah kelam, kita menyadari bahwa itu Tuhan izinkan dan kita minta Tuhan bersama kita. Sehingga kita
memiliki ruang untuk percaya bahwa Tuhan menyiapkan senjatanya, perlindungannya. Tongkat gambaran tuntunan, Tuhan menuntun, bahkan tuntunannya untuk kita berjalan ke arah yang benar, berjalan di jalur yang benar. Karena mungkin di tengah lembah kelam, kadang-kadang di tengah masalah, kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa salah langkah, bisa salah jalan. Makanya kita perlu Tuhan dan perlu percaya bahwa Tuhan menyiapkan tuntunannya untuk kita melangkah, meyakini bahwa Tuhan memiliki tongkat untuk menuntun kita ke arah jalan keluar dari masalah yang menekan hari ini. Juga meyakini bahwa Tuhan menyiapkan perlindungannya. Dalam arti lain saya mau bilang, di tengah masalahmu yang menekanmu hari ini, tantangan yang menekanmu hari ini, lembah kelam yang mungkin Tuhan izinkan kau lewati, everything gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja, karena kita akan hadapi. Pesan utamanya adalah kita menaruh kepercayaan bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Pesan utamanya adalah bahwa apa yang buat kita tenang di tengah stres yang menghimpit, ketika kita tahu bahwa bukan untuk selamanya, bahwa lembah kelam, masalah yang saya hadapi itu untuk dilewati, jadi saya akan hadapi. Lalu Tuhan menyiapkan senjata perlindungannya, Tuhan menyiapkan jalan keluarnya. Maka dengan pemahaman ini, kita mengembangkan iman kita. Lawan dari iman adalah takut. Makanya Daud bilang, aku tidak takut. Nah, ini yang buat kita tidak takut. Kembangkan iman kita, percaya kita bahwa Tuhan menuntun kita ke arah jalan keluar. Kembangkan itu. Waktu imanmu berkembang, maka saya percaya takutnya pergi. Maka Alkitab bilang, imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu, imanmu memulihkanmu, imanmu membuatmu jadi utuh. Imanmu jadilah seperti apa yang kau imani. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan menguatkan kita. Kita pasti bisa tenang di tengah keadaan yang menghimpit, stres yang menghimpit, tantangan yang menghimpit. Dan Tuhan memberitahu caranya. Dan kita bersyukur firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa yang mengalirkan energi, kekuatan untuk kita melangkah di hari ini. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Ambil waktu mengucap syukur. Firman-Nya menguatkan, firman-Nya mengingatkan, firman-Nya meneguhkan kita. Saya mau doa buat setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word di pagi hari ini. Ambil waktu. Kau kalau bisa tutup mata dan bilang terima kasih sama Tuhan. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberitahu kami bagaimana bisa tenang di tengah keadaan yang buat kami tertekan, di tengah masalah yang buat kami tertekan. Kami bisa tenang ketika kami tahu bahwa keadaan ini adalah kesempatan kami belajar iman, melihat pertolongan Tuhan, kesempatan untuk kami lewati, untuk kami jalani. Ini bukan sesuatu yang buruk buat hidup kami, ini sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan kami lewati, dan kami pasti dapat sesuatu dari masalah tantangan yang kami hadapi. Berdoa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, urapan baru pagi hari ini, berkat baru pagi hari ini mengalir Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Buka jalan buat mereka yang butuh jalan keluar. Beri kekuatan untuk mereka boleh menghadapi setiap masalah. Bahkan hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Bahkan kalau ada yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, Engkau yang memulihkan. Setiap pribadi, bahkan anak-anak muda mungkin menyaksikan dan mereka butuh kepastian akan masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka menuju masa depan mereka. Masa depan yang terbaik yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang memiliki senjata kekuatan yang disiapkan untuk kami di setiap area kehidupan kami. Kau Tuhan yang selalu membangkitkan iman kami, dan kami beriman, kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami beriman
Tuhan buka jalan buat kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sampaikan firman-Nya untuk kita ditambahkan imannya jadi bertambah. Iman kita, saya percaya, dikasih nutrisi yang baru. Kita jalani hari ini dengan iman. Kita sudah doa, sudah dengar firman. Yakinlah Tuhan menuntun kita, Tuhan berkati kita. Jika kamu diberkati dengan program Morning with the Word di pagi hari ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluarga. Mungkin orang-orang di sekitarmu membutuhkan, bagikan di media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.